capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Erik ten Hag juga fokus pada psikologi pemain Manchester United. Manchester United telah memperkerjakan psikolog performa Rainer Kors untuk mengobservasi sesi latihan tim. Pria asal Belanda tersebut hadir dalam sesi latihan United di Cardiff setelah namanya direkomendasikan oleh Erik ten Hag. Dia hadir beberapa kali dalam sepekan. Erik ten Hag ingin memanfaatkan setiap sektor untuk membantunya membawa Manchester United ke tingkat selanjutnya. Sang manajer merasa jika mendatangkan Kors akan banyak membantu para pemain Manchester United dalam menghadapi masalah psikologi dan juga mental. Erik ten Hag telah memberdayakan jasa perusahaan yang berbasis di Den Bosch, Belanda, Talenti Academy Group. Sejak datang ke Manchester, dapat dipahami jika Kors akan bekerja dengan Manchester United 2 kali sepekan untuk jasa konseling. Hari ini tidak ada sesi latihan, tetapi beberapa pemain datang ke Carrington untuk sesi pengecekan kebugaran rutin, khususnya untuk beberapa pemain yang belum lama ini kembali dari liburan singkat pasca keikutsertaan Piala Dunia. Pemain-pemain Manchester United yang tereliminasi sebelum semifinal Piala Dunia Qatar 2022 akan kembali berlatih di Carrington mulai besok. Laporan dari Manchester Evening News. Ada kemungkinan jika Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez baru akan kembali ke dalam line-up Manchester United pada laga penutup tahun menghadapi Wolverhampton pada 31 Desember 2022. Varane dan Martinez absen, Erik ten Hag bakal andalkan Harry Maguire dan Lindelof. Manchester United bisa sedikit bernapas lega. Bek mereka Rafael Varane dilaporkan tidak mengalami cedera seperti yang ditakutkan semula. Rafael Varane merupakan salah satu pemain kunci timnas Prancis di Piala Dunia 2022. Dia berhasil membawa Les Blues ke partai final, meski pada akhirnya timnya kalah dari Argentina melalui babak adu penalti. Di laga tersebut, Rafael Varane harus diganti di babak tambahan waktu. Dia sempat dicemaskan mengalami cedera sehingga tidak bisa melanjutkan pertandingan. Manchester Evening News mengklaim bahwa Manchester United tidak perlu khawatir. Sang bek ternyata tidak diganti karena cedera seperti yang diberitakan. Laporan tersebut mengklaim bahwa Didier Deschamps menarik keluar Rafael Varane di laga tersebut karena sang bek mengalami kecapean. Varane baru sembuh dari penyakit flu unta sehari sebelum final. Dia langsung mengebut pemulihan kondisinya agar bisa bermain di final. Ternyata fisiknya tidak sanggup untuk bermain lebih dari 90 menit. Itulah mengapa Deschamps memutuskan untuk menariknya keluar. Setelah pertandingan final tersebut, Rafael Varane tidak langsung kembali ke Manchester. Erik ten Hag memberikan sang bek waktu untuk berlibur selama 1 pekan. Ini dilakukan agar Rafael Varane bisa beristirahat sejenak setelah tampil non-stop di Piala Dunia. Dia dijadwalkan baru bergabung dengan skuad Setan Merah di akhir tahun 2022 nanti setelah laga Boxing Day. Absennya Rafael Varane tersebut membuat Manchester United tidak punya banyak opsi di lini pertahanan mereka, karena Lisandro Martinez juga diberi waktu libur sepekan oleh Erik ten Hag. Alhasil untuk sementara waktu, Erik ten Hag akan mengandalkan duet Victor Lindelof dan juga Harry Maguire di lini pertahanan Setan Merah. Bruno Fernandes menempati urutan teratas untuk pemain dengan performa terbaik di Piala Dunia. Menurut situs web data sepak bola SofaScore, gelandang Manchester United Bruno Fernandes mencatatkan rating rata-rata tertinggi untuk penampilannya di Piala Dunia, dengan Lionel Messi menempati peringkat kedua dalam daftar pemain top. Portugal mencapai perempat final dan tersingkir oleh Maroko. Jadi pada akhirnya, Magnifico Portugis akan kecewa karena tidak melaju jauh di Qatar. Tidak dapat disangkal bahwa Fernandes melakukan semua yang dia bisa untuk Portugal setelah mencatatkan 5 kontribusi gol dalam 4 pertandingan di turnamen musim ini. SofaScore memberikan Fernandes peringkat 8.38/10 untuk penampilannya di Qatar, yang lebih tinggi daripada yang diterima pemain lain di turnamen itu. Selain itu, ada fakta bahwa hanya Lionel Messi dan Kylian Mbappe yang terlibat langsung lebih dari dalam pembuatan gol timnya di Piala Dunia tahun ini dengan 10 gol daripada Bruno Fernandes yang mencetak 5. Bruno Fernandes juga merupakan pemberi assist terbanyak dengan 3 kali dalam sebuah edisi Piala Dunia dalam sejarah Portugal. Semua fans Manchester United berharap Bruno Fernandes dapat kembali dan meniru performa yang baru saja dia tunjukkan untuk negaranya. Erik ten Hag masih membutuhkan pemain kunci untuk bertahan di paruh kedua musim ini. Di sisi lain adalah Fernandes juga masuk ke dalam 11 pemain terbaik posisi masing-masing dalam ajang Piala Dunia tahun ini berdasarkan Opta Index Scoring System.
Manchester United masih diwakili oleh Bruno Fernandes sebagai salah satu gelandang terbaik turnamen menurut Opta dan 10 pemain terbaik di Piala Dunia 2022 melalui SofaScore. Bertahan, Marcus Rashford bisa jadi pemain dengan gaji tertinggi di Manchester United. Klub Premier League Manchester United dilaporkan benar-benar serius dengan upaya mereka untuk mempertahankan Marcus Rashford. Setan Merah dilaporkan akan memberikan kontrak dengan nilai fantastis untuk sang penyerang. Rashford musim ini bisa dikatakan jadi salah satu pemain terbaik Manchester United. Sang penyerang berhasil bangkit dari keterpurukan dan produktif dalam mencetak gol bagi Setan Merah. Namun United berada dalam kondisi yang kurang baik. Kontrak Rashford akan habis di musim panas tahun 2023 dan ada banyak klub yang tertarik untuk membajaknya. Dilansir dari Daily Star, Manchester United benar-benar serius ingin mempertahankan Rashford. Mereka disebut siap menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi di Manchester United. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United sudah cukup lama untuk menegosiasikan kontrak baru Rashford. Namun mereka kesulitan meyakinkan sang penyerang untuk menaikkan kontrak baru tersebut. Manajemen United dilaporkan awalnya memberikan tawaran kontrak bernilai 300.000 pound sterling per pekan untuk Rashford. Namun kontrak itu ditolak oleh sang agen. Agen sang penyerang menilai dia layak mendapatkan gaji yang lebih besar, sehingga dia meminta manajemen United untuk menaikkan tawaran mereka tersebut. Laporan itu juga mengklaim bahwa manajemen United merespon permintaan Rashford itu. Mereka siap memberikannya gaji yang besar di skuad United. Tawaran terbaru United dilaporkan berada di angka 400.000 pound sterling per pekan. Angka ini menjadikan Rashford pemain termahal di skuad Setan Merah untuk saat ini. Dia melampaui gaji David De Gea yang saat ini berada di angka 375.000 pound sterling per pekan. United berharap tawaran mereka itu bisa diterima sang penyerang. Manchester United sendiri mendapatkan lawan yang sulit untuk mempertahankan Rashford di 2023. Klub tajir Prancis, Paris Saint-Germain dilaporkan siap memberikan gaji dengan nilai fantastis jika Rashford mau cabut dari Manchester United sebagai free agent. Aaron Wan-Bissaka dapat minat baru dari dua klub IPL. Manchester United nampaknya akan benar-benar berpisah dengan Aaron Wan-Bissaka di musim dingin nanti. Sang bek dilaporkan mendapatkan banyak tawaran baru untuk pindah baru-baru ini. Sejak musim lalu Wan-Bissaka mulai tersisih dari skuad Manchester United. Sang bek kalah saing dengan Diego Dalot yang perlahan mulai mencuri perhatian tim Manchester United. Situasi ini dikabarkan membuat Wan-Bissaka kesal. Alhasil sang bek ingin pindah dari Manchester United di musim dingin. Manchester Evening News mengklaim bahwa kans Wan-Bissaka untuk cabut dari United semakin besar karena ada dua klub IPL yang juga tertarik mengamankan jasanya. Menurut laporan tersebut, ada dua klub yang baru-baru ini menghubungi Manchester United untuk transfer Wan-Bissaka. Mereka adalah West Ham United dan Wolverhampton. Kedua klub ini sama-sama membutuhkan tambahan tenaga di lini pertahanan mereka. Mereka menilai Wan-Bissaka bisa menghadirkan tambahan tenaga di sisi kanan pertahanan mereka. Itulah mengapa kedua klub ini menghubungi United untuk mengamankan jasa Wan-Bissaka. Kehadiran West Ham dan Wolverhampton menjadi kabar baik bagi Wan-Bissaka karena kansnya untuk meninggalkan United cukup besar. Sang bek saat ini sedang berdiskusi dengan Crystal Palace untuk kembali membela The Eagles di musim dingin. Pihak Palace dikabarkan tertarik untuk memulangkan Wan-Bissaka. Namun tim asal London Selatan tersebut masih sulit mencapai kesepakatan dengan United untuk transfer Wan-Bissaka. Jadi kehadiran West Ham dan Wolverhampton bisa memberikan alternatif lain. Menurut laporan yang sama, Manchester United tidak keberatan untuk melepas Wan-Bissaka ke salah satu klub dari tiga itu. Namun mereka punya persyaratan yang harus dipenuhi calon pemilik baru. Setan Merah hanya ingin menjual Wan-Bissaka secara langsung. Andai tidak bisa, mereka siap meminjamkan sang bek selama 6 bulan dengan tambahan obligasi bagi klub tersebut untuk membeli Wan-Bissaka secara permanen. Capacity crowd at Old Trafford. Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the